Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Baik lagi di Lipstick Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, di Lipstick hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar gimana sih urutan dari penggunaan skincare yang benar. Nah untuk membahas mengenai tema ini, saya sudah bersama lagi dengan Dr. Amelika, owner dari Amora Skin Clinic. Halo dok. Halo, halo Tribuner semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Iya. Jangan bosen ketemu lagi dengan saya, Dr. Amelika. Iya. Lagi di mana dok? Lagi di klinik, lagi praktek biasa. Iya. Sehat dok ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Minta waktu sebentar ya dok. Ya. Nah dok, hari ini kita akan ngobrol lagi dok soal skincare. Ya, soal gimana sih urutan dari penggunaan skincare yang benar. Nah tapi dok, sebelum kita ngobrol soal urutan penggunaan skincare ini dok, saya mau tanya dulu dok, kenapa sih kok kita ini, ya sebenarnya bukan hanya wanita sih dok ya, tapi juga pria ya, wajib menggunakan skincare dok? Ya, jadi sebenarnya kan konsep dari skincare atau perawatan itu adalah semua hal yang digunakan atau dimasukkan ke dalam ke dalam kulit atau ke dalam tubuh kita dengan tujuan sebagai anti aging atau anti penuaan. Jadi banyak sekali orang-orang yang salah kaprah mengira bahwa aging atau penuaan itu identik dengan kerutan, identik dengan muka yang loyo atau identik dengan usia yang tua. Tapi sebenarnya aging itu juga identik dengan kulit yang kusam, terus pori-pori yang besar, terus berjerawat, terus pintunya flek, itu juga disebabkan karena faktor aging atau penuaan. Nah, tujuan dari kita menggunakan skincare atau perawatan itu adalah mencegah penuaan atau anti-aging. Nah, dengan cara apa? Sebenarnya kan tua itu pasti ya, Din. Kita semua akan mengalami fase tua dan tidak ada yang bisa memungkiri itu. Tapi dengan kita menggunakan skincare atau perawatan, dengan kita melakukan perawatan, penuaan itu bisa dicegah, bisa dihambat dan bisa dikembalikan ke kondisi semula pada saat kita usia muda. Jadi kualitas hidup kita tuh tetap oke, terus kulit kita tetap bagus, kita masih tetap terlihat awet muda. Itu fungsi dari kita menggunakan skincare atau melakukan perawatan. Jadi ya intinya biar supaya tetap terlihat awet muda begitu. Nah, perawatan dengan skincare ini baiknya dok, itu dilakukan sejak usia berapa dok? Sebenarnya penggunaan skincare itu tidak ada usia dari kemarin, jadi sempat terputus. Dok. Ya dok, makanya ini kita langsung lanjut aja dok ya. Ya. Ya dok, ini kita langsung aja dok ya. Nah ini tadi tuh melanjutkan obrolan yang tadi dok, sebenarnya skincare itu harus dimulai dari usia berapa dok? Oke, sebenarnya tidak ada patokan ya kita menggunakan skincare itu dari usia berapa tahun gitu kan ya. Tergantung dari kebutuhan dan kondisi kulit kita pada saat kita menggunakan skincare. Jadi tergantung tujuannya apa, Din. Contoh kecilnya begini. Ada seseorang usia 13 tahun terus datang keluhan dengan jerawat, kan nggak mungkin sih pasien itu harus menunggu sampai dengan usia 21 tahun atau usia 18 tahun untuk mengobati jerawatnya. Nanti keburu hancur mukanya. Jadi sebenarnya tidak ada patokan sejak kapan kita menggunakan skincare atau seharusnya sejak kapan kita melakukan perawatan. Balik lagi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kulit kita atau kondisi kita pada saat itu. Iya. Memang kalau tadi kan dokter kan ngomong kan tergantung dengan masalah di kulit kita ya. Jadi nggak ada patokan usia ya.
Kalau sebenarnya kulit itu mulai muncul-muncul masalah itu di usia-usia berapa sih dok? Apa usia puber? Gimana Din? Suaranya kecil banget. Mohon maaf. Iya dok. Nah ini udah jelas dok. Nah ya jelas. Nah tadi kan dokter kan sempat bilang itu apa namanya, perawatan ini tidak ada patokan usia ya dok ya. Ya betul. Tergantung dari masalah kulitnya. Nah memangnya masalah kulit itu sebenarnya sudah mulai muncul itu di usia usia berapa itu dok? Apa usia puber? Ya sebenarnya usia pubertas itu pasti sudah ada masalah yang muncul ya, paling tidak komedo. Paling tidak komedo, terus produksi minyak banyak, atau kulit kita kusam. Balik lagi Din, penyebab terjadinya aging itu adalah karena faktor sinar matahari. Selama sinar matahari itu masih ada, selama matahari itu masih tetap bersinar, dia pasti akan memancarkan sinarnya yang tidak baik untuk kulit kita. Kalau misalnya terus-menerus terpapar, itu akan terjadi proses aging. Nah, kalau misalnya kita terpapar terus-menerus kena sinar matahari, proses aging seperti kayak kulit kusam, terus flek hitam, atau pori-pori kita jadi lebih besar, itu bisa terjadi gitu. Jadi tergantung dari, kalau balik lagi dok, umur berapa sih apa istilahnya terjadi keluhan gitu kan? Tergantung, balik lagi tergantung dari pola hidup kita masing-masing gitu. Pola hidup kita masing-masing, selama kita menjaga lifestyle kita oke, pola hidup kita oke, ya keluhan itu tidak akan muncul begitu kan. Nah, dok gimana sih dok kalau misalnya kalau kulit saya belum muncul apapun keluhan, saya perlu nggak menggunakan skincare? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu begitu ya. Nah, ya jawabannya adalah sebenarnya skincare itu kan sesuatu yang diaplikasikan atau dimasukkan ke dalam kulit. Ya balik lagi, penyebab tadi terjadinya aging adalah salah satunya karena faktor matahari. Kalau memang kita belum ada keluhan, ya sebaiknya kita hanya menggunakan kayak sunscreen atau pelindung dari sinar matahari begitu. Iya. Nah dok, kita sekarang ngobrol soal urutan dari skincare ini dok ya. Sebenarnya skincare ini urutannya apa dulu dok? Dari yang panjang dulu aja dok, yang detail itu dok. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau lengkap menggunakan skincare itu urutannya panjang sekali ya. Mulai dari yang pertama itu adalah dari facial wash atau sabun ya. Terus yang kedua, setelah facial wash kita gunakan toner. Nah, setelah menggunakan toner, kita bisa menggunakan essence. Nah, setelah menggunakan essence itu kita bisa menggunakan serum. Nah, serum ini tergantung serum apa yang kamu gunakan. Apakah serum untuk wajah atau serum untuk bagian tertentu seperti serum mata, gitu ya. Nah, terus setelah serum kita bisa mengaplikasikan night cream atau krim malam. Nah, itu yang tadi dokter jelaskan adalah urutan penggunaan skincare yang digunakan pada saat malam hari. Nah, pada saat siang hari itu seperti sebenarnya sama seperti urutan dari malam hari, cuman dibedakan pada saat setelah kita menggunakan serum biasanya ada beberapa kondisi yang membutuhkan moisturizer atau pelembab. Jadi habis gunain serum kita gunakan pelembab atau moisturizer, habis moisturizer ditimpah dengan sunblock atau skincare. Nah, kalau panjangnya seperti itu sih Din, ribetnya itu tuh kalau misalnya mau lengkap ya menggunakan skincare itu panjang banget urutannya. Nah ya, tapi kan ada orang yang males ribet ya dok ya, atau mungkin dia punya kesibukan yang udah gue nggak sempet pakai skincare banyak-banyak gitu. Nah itu kalau dipangkas itu mana aja dok yang harus dipangkas itu dok? Ya, sebenarnya kalau kita nggak mau ribet, kita pengen yang praktis, kita bisa menggunakan ada beberapa komponen yang paling penting dalam skincare. Yang pertama itu adalah facial wash, terus yang kedua itu adalah night cream, dan yang ketiga itu adalah day cream. Day cream itu adalah sunscreen. Sebenarnya 3 komponen ini aja itu sudah mencakup dari yang sekian banyak tadi itu. Jadi cukup kita menggunakan 3 ini aja sudah mewakili sih menurut saya, tergantung dari komposisi apa yang kamu pakai gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Sebenarnya 3 aja sudah cukup. Iya, tapi kalau kita hanya menggunakan yang tadi dokter sebutkan itu bakal berbeda nggak dok dampaknya di kulit dok? Sebenarnya begini Din, balik lagi yang tadi dokter bilang komposisi ya.
Kalau misalnya dari ketiga krim yang tadi komposisinya sudah lengkap dan sudah mewakili dari yang lain, sebenarnya sih hasilnya akan sama gitu kan, hasilnya akan sama dengan yang lengkap tadi gitu kan. Nah, seiring bertambahnya teknologi, terus seiring bertambahnya mungkin pasti orang-orang juga nggak mau ribet pakai skincare, sekarang itu malah banyak banget skincare yang di luar sana malah hanya satu. Jadi satu skincare, satu krim itu all in one. Jadi fungsinya adalah untuk semua begitu. Banyak sih yang kayak gitu juga. Banyak kan skincare Korea yang lagi viral sekarang yang satu krim itu bisa untuk menutrisi seluruh wajahmu. Jadi tergantung dari komposisi atau bahan dari skincare yang kamu gunakan begitu. Iya. Jadi kalau hasilnya ya tergantung dari bahannya itu ya dok ya, bukan dari urutan dan banyaknya itu dok. Betul. Jadi hasil dari skincare itu bukan dari urutan dan bukan dari ribetnya dan bukan dari banyaknya. Tapi tergantung dari pertama adalah komposisi atau bahan yang digunakan dalam skincare atau kosmetik tersebut. Yang kedua adalah kedisiplinan kita, terus keinginan kita untuk mengalami perubahan ya begitu. Dan terutama yaitu lifestyle ya, pola hidup. Kalau misal pun kita perawatan tapi pola hidup kita masih buruk, kita masih istilahnya kita keluar nggak pakai sunscreen, terus masih panas-panasan, tidak menggunakan sunscreen. Sebenarnya panas-panasan boleh, kita masih tetap boleh beraktivitas tapi harus gunakan sunscreen. Terus kita masih begadang, terus manajemen stres kita nggak diatur, makan kita nggak diatur, ya sama aja bohong begitu. Iya, memang pola hidup yang harus gimana dok yang kita bisa menjaga kulit? Ya, sebenarnya pola hidup simple ya. Jadi mungkin tribuners di luar sana sering banget membaca ini di Google atau melihat di blogger atau melihat di YouTube dan lain sebagainya. Sebenarnya pola hidup sehat itu gampang sih. Yang pertama tidur yang cukup ya, 7 sampai dengan 8 jam, minum air putih 2 liter per hari, olahraga, terus diet yang sehat, manajemen stresnya diatur, dan hindari makanan-makanan kayak junk food, terus minuman-minuman soda, dan makanan-makanan yang tinggi gula. Nah, kalau semua itu bisa kita jalanin, otomatis kulit kita juga akan menjadi lebih sehat, terus peredaran darah kita juga akan lebih lancar, terus jantung juga akan memompa darah ke seluruh tubuh oke, yang pada akhirnya jantung pada saat memompa darah ke seluruh tubuh dan akan memberikan oksigen ke seluruh organ tubuh termasuk kulit, sehingga kulit dapat bisa bernapas dengan lega dan kulit juga bisa mengalami proses kolagenisasi dengan baik. Artinya peremajaan kulit, terus proses kolagen atau proses pembentukan kulit baru itu tetap berjalan sebagaimana mestinya begitu. Iya, dan semakin bagus lagi kalau didukung skincare ya dok ya. Nah, skincare ini, nah skincare ini apakah harus dibeli di klinik kecantikan atau kita bisa beli di luar dok? Oke, jadi sebenarnya itu hak dari customer ya, hak dari klien, hak dari pasien, hak dari tribuner semua menentukan apakah kamu mau membeli skincare di toko kosmetik, di mall, ataupun di klinik kecantikan. Itu sebenarnya hak kamu. Tapi dokter selalu menggarisbawahi pada saat kalian menggunakan atau membeli skincare, kalian harus menjadi customer yang pinter, harus menjadi pembeli yang cerdas. Kalian harus tahu asal-usul dari kosmetik atau skincare yang kalian gunakan. Tentunya jangan menggunakan skincare atau kosmetik yang abal-abal, yang kita nggak tahu siapa yang memproduksi, siapa yang bertanggung jawab, dan kita nggak tahu komposisinya apa. Begitu, yang ada bukannya muka kita oke, malah muka kita hancur. Gitu. Iya. Nah, untuk membedakan dok, itu skincare abal-abal apa bukan, itu ada ciri-ciri nggak dok selain BPOM? Ya, jadi sebenarnya begini sih, dokter selalu menjelaskan sama pasien-pasien dokter ya, dokter pribadi, selalu menjelaskan kosmetik itu sebenarnya dibagi jadi dua, Jadi kosmetik itu dibagi jadi dua, ada golongan skincare dan ada golongan farmasi.
Kalau golongan skincare itu dia biasanya lengkap, ada nomor POM-nya, ada komposisinya, ada tujuan pemakaian, lengkap. Pokoknya identitas dari sebuah produk itu lengkap dan biasanya bisa dijual bebas, baik itu di stokis, baik itu di toko ataupun minimarket dan lain sebagainya. Tapi ada juga skincare yang golongan farmasi. Golongan farmasi ini biasanya menggunakan etiket biru atau label farmasi. Nah, golongan farmasi ini biasanya dia efeknya akan efeknya itu akan lebih cepat dibandingkan si golongan skincare atau golongan yang bukan farmasi ya. Dalam tanda kutip gini, golongan farmasi itu hanya boleh dikeluarkan oleh pihak medis, oleh dokter, oleh klinik kecantikan berdasarkan resep dan dibuat oleh apoteker. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan menggunakan kosmetik yang hasilnya itu instan, hasilnya cepat, kalian harus tanda tanya, berarti di dalam krim itu ada golongan atau komponen obat. Nah, obat ini juga dibagi jadi dua, Din. Ada obat yang diperbolehkan dan obat yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau yang tidak diperbolehkan, contohnya itu adalah merkuri. Itu nggak boleh, Din. Karena itu nggak boleh digunakan karena bisa menyebabkan kanker kulit dan sudah lama tidak boleh digunakan dalam industri kosmetik atau dalam industri skincare. Nah, kalau golongan-golongan yang diperbolehkan seperti kayak hidroquinon, terus retinol, beberapa antibiotik, steroid itu digunakan dalam kasus tertentu dan dalam dosis atau dalam persenan tertentu dan berdasarkan pemantauan dokter. Iya. Nah, kalau dari sisi ini dok, fisiknya itu ada nggak sih dok? Kelihatan nggak sih itu kalau krim abal-abal dok? Fisiknya mungkin dari tempatnya krimnya? Oke, ya biasanya kalau ciri-ciri fisiknya kalau kita lihat krim abal-abal itu ya biasanya dia teksturnya tuh lengket kayak lem gitu, berbau menyengat dan khasnya tuh biasanya kalau saya temuin ya krim-krim merkuri yang ada di luar sana itu khas banget, krim malamnya warnanya putih, siangnya kuning, teksturnya lengket, baunya nyengat dan putihnya itu cepat, dalam waktu 7 hari aja kalian bisa putih dan kalian bisa kinclong, glowing, licin gitu, tapi ya kulit kita tidak sehat gitu kan, karena memang merkuri ini bisa memburu semua si pigmen melanin kita digerus, di mana sebenarnya pigmen melanin ini pahlawan kita, pahlawan kita dalam menghalangi si efek buruk sinar matahari yang ada kalau kita menggunakan merkuri terus-menerus, kulit kita jadi lebih sensitif, jadi lebih merah kalau kena sinar matahari dan ujung-ujungnya nanti jadi kulit. Iya. Kalau dari bau dok, ada baunya nggak dok? Iya, baunya nyengat. Biasanya baunya menyengat, baunya tuh nggak enak banget lah. Biasanya sih merkuri itu tuh lengket banget gitu. Itu khasnya banget. Merkuri itu dia teksturnya lengket. Iya. Nah kalau dari sisi ini dok, tempatnya ada yang bilang, ya mohon maaf ini kalau salah ya, ada yang bilang katanya tempatnya itu polos, nggak ada mereknya, nggak ada tempelan BPOM, benar gitu dok ya? Ya, yang tadi dokter jelaskan. Jadi kosmetik itu dibagi menjadi dua. Ada golongan skincare yang ber-BP POM, itu lengkap identitasnya dan ada polosan. Kalau polosan berarti dia abal-abal. Berarti kita berpikir, oh polosan ini berarti dia golongan farmasi dong. Nah, harusnya golongan farmasi itu ada etiket biru atau ada label farmasi atau ada label biru yang dikeluarkan oleh instalasi farmasi tertentu atau dikeluarkan oleh apotek tertentu, oleh apoteker penanggung jawab dan berdasarkan resep dokter gitu. Dan tentunya golongan farmasi atau golongan obat itu tidak boleh dijual bebas. Itu pelanggaran Din. Jadi kalau misalnya di online itu ada yang jual krim abal-abal tanpa label atau tanpa pot, yang gue sip abal-abal berarti. Jangan digunain. Iya. Nah itu dok, kadang-kadang orang yang jual krim abal-abal tuh suka ngomong ini resep dokter gitu, tapi nggak tahu dokternya siapa.
Ya, itu kadang-kadang mereka memang berdalih itu resep dokter dikeluarkan oleh dokter, tapi dokternya nggak jelas siapa gitu kan. Harusnya memang kalau dikeluarkan oleh dokter, ya dokternya harus jelas dokternya siapa dan dikeluarkan oleh apotek mana atau oleh instalasi farmasi apa berdasarkan ya resep begitu. Mm-mm. Iya. Nah, dampaknya dok ke kulit kalau kita pakai skincare yang abal-abal ini. Ya, yang pasti bukannya muka kita glowing, bukannya muka kita lebih cerah, atau bukannya muka kita lebih sehat, malah terjadi timbul iritasi ya, mulai dari ruam, panas, rasa kebakar, terus merah, gatel, timbul jerawat, atau malah timbul flek. Mm-mm. Iya. Nah, kalau eh saya sempat dengar dok, ini nggak tahu ya kalau salah benar apa nggak, itu bisa bikin kanker kulit juga dok ya? Yes, betul, betul, Heeh. bisa menyebabkan kanker kulit. Tapi nggak langsung kan dok ya, mungkin jangka yang Ya, masih malah panjang. perlu berpuluh-puluh tahun, perlu puluhan tahun itu prosesnya, nggak langsung kena kanker kulit enggak. Heeh. Nah dok, kalau kita udah kena dampak dari krim abal-abal ini dok, apa kita harus langsung ke dokter? Ya yang pasti begini ya, itu hak kalian lagi, apakah kalian mau ke dokter atau mau kemanapun itu adalah hak kalian sebagai konsumen atau sebagai klien atau sebagai pembeli. Tapi menurut saya kalau misalnya kita sebagai konsumen yang pintar, artinya pada saat muka kita kenapa-napa dan kita tidak tahu atau tidak mengerti, tuh gimana sih cara mengatasi muka saya ini, ya lebih baik ke tempat ya medis ya, ke tempat medis artinya ke tempat wadah yang paham dengan kondisi mukamu begitu, yang pasti dokter gitu kan. Mm-mm. Iya. Nah, kalau dokter pasti saya yakin dokter menemukan banyak pasien dari krim abal-abal ini kan dok? Banyak banyak banget sekali. Malah ada juga sebenarnya beberapa kasus yang dia sebenarnya bukan krim abal-abal, dia lengkap, ada nomor POM-nya, terus dia mengklaim dari klinik tertentu gitu kan, tapi dijual bebas oleh orang-orang yang mungkin tidak punya kompeten terhadap kulit gitu kan. Artinya banyak sekali bulan ini tuh saya dapat kasus dari agen-agen kecil, dari reseller kecil yang menjual sebuah produk tertentu dari pusatnya, dan mungkin agen-agen itu nggak paham tentang kondisi kulit orang yang ada, bukannya oke malah hancur mukanya. Itu banyak sekali kejadian. Jadi bukan hanya krim abal-abal sih, ada yang krim yang benar-benar artinya aman, lengkap, nomor POM-nya dan segala macam, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan di kulit kalau kita nggak paham. Kita nggak paham tentang kebutuhan dan kondisi kulit dari calon pembeli atau calon klien atau calon konsumen kita. Oh iya, iya bener sih dok. Agen itu kan mereka kan hanya sekedar menjual ya dok ya. Yes, betul gitu. Iya. Nah kalau dokter menemukan pasien yang itu dok, yang kulitnya karena krim abal-abal atau karena yang dia salah pilih apa skincare itu apa yang dokter lakuin? Yang pasti saya akan mengobati iritasinya dulu ya Din. Saya akan mengobati iritasinya dulu sampai benar-benar iritasinya teratasi, baru kita akan mengarahkan dia. Sebenarnya kulitnya ini butuh untuk apa sih, butuh atau seperti apa sih gitu. Gitu. Iya. Biasanya kan pasien-pasien itu dia punya ekspektasi, jadi dia punya keinginan tapi tidak dibarengi dengan kondisi muka dia. Dan tugas dokter, tugas orang-orang medis, jadi tugas kami dokter ini adalah mengarahkan sesuatu yang pas dengan mukanya gitu. Jadi ini loh yang pas dengan muka ibu, atau ini loh yang pas dengan muka adik. Jadi jangan terlalu berlebihan begitu. Iya. Tapi itu yang pasti dokter obatin dulu ya dok ya sampai kelar gitu ya. Baru dia boleh pakai skincare lagi ya.
Diobatin dulu. Yang pasti harus diobatin dulu sampai benar-benar tuntas. Misalnya ada pasien datang ke klinik dengan keluhan iritasi, mukanya merah, terus terasa kebakar, atau misalnya mukanya ruam semua. Ya, kita obatin dulu nih iritasinya, merahnya kita obatin dulu, kita sembuhin dulu, ruamnya sampai benar-benar sehat, mukanya kembali sehat, baru kita kasih skincare yang tepat dengan kondisi kulit dia, begitu. Berapa lama dok itu pengobatannya dok? Tergantung iritasi yang timbul ya. Kalau misalnya iritasinya masih ringan, nggak terlalu berat, itu biasanya 7 hari sampai 14 hari itu sudah sembuh. Gitu. Tapi kalau misalnya dia berat banget, itu kita harus bisa nyembuhin sekitar 1 bulan sampai 3 bulanan. Jadi tergantung kondisi kulit dia seperti apa. Iya, baru setelah itu baru boleh pakai skincare lagi. Betul. Iya, skincare ya terserah ya mau dari dokter atau dia beli di luar lagi. Nah, tergantung, itu pilihan ya. Kalau saya sebagai dokter jujur, saya tidak pernah memaksa pasien saya atau tidak pernah memaksa follower saya yang ada di sosial media saya untuk beli produk saya. Jadi saya memberi kebebasan kepada mereka, kalau kalian mau konsultasi sama saya seputar kulit atau kesehatan, monggo. Istilahnya direct message saya di Instagram itu terbuka untuk semua. Jadi kalau mau konsultasi ya seputar apapun kulit atau kesehatan boleh monggo. Dan selebihnya kalau kalian mau beli produk di luar silahkan gitu loh. Yang penting kalian itu harus bisa bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri gitu loh. Jadi jangan kerja 2 kali pada saat kalian beli skincare atau beli kosmetik di luar sana, hancur mukanya balik lagi ke dokter. Jadinya kan bayarnya double gitu. Iya. Nah dok, tadi kan dokter kan sempat bilang tadi kalau pakai skincare itu harus sesuai dengan kebutuhan kulit atau sesuai dengan jenis kulit ya dok ya. Nah tapi kan gimana caranya kita ngenalin kulit kita tanpa kita harus konsultasi ke dokter, bisa apa enggak? Oke, sebenarnya itu tuh berdasarkan ini ya, pembelajaran. Kita belajar terus gimana cara kita menganalisa muka kita sendiri. Rajin-rajinlah baca Google. Di Google itu banyak kan pasti artikel atau jurnal yang memberitakan ciri-ciri jenis kulit kita apa aja. Ada kulit normal, terus ada berminyak, kombinasi, ada kering, terus ada sensitif. Kita rajin-rajin baca. Rajin-rajin baca ciri-cirinya seperti apa, terus aplikasikan ke muka kita. Oh iya, muka kita ini tipe seperti ini. Lama-kelamaan kita juga pasti akan paham dengan sendirinya tipe muka kita ini seperti apa sih, kita yang bisa ngerasain dia. Dan biasanya kalau kulit normal itu dia pori-porinya kecil, terus halus, jarang ada komedo, tapi jarang ya kalau selama saya praktek di dunia kecantikan atau estetik, jarang banget saya menemukan pasien-pasien dengan keluhan muka atau dengan jenis kulit normal. Itu jarang banget. Kecuali memang para remaja yang belum tersentuh skincare itu masih kulitnya oke lah. Nah kalau kulit berminyak itu khas banget deh. Itu pasti pori-porinya gede, komedo banyak, terus timbul jerawat, gampang jerawatan. Itu ciri khas kulit yang berminyak. Kalau misalnya kulit yang kering itu biasanya dia akan timbul iritasi di bagian sela hidung, sela bibir, terus muka terasa kenceng. Dok, kenapa ya dok? Muka saya kok terasa kayak ketarik ya dok? Kok terasa kayaknya saya mau senyum aja susah. Terus pada saat saya senyum kok kayak ada kerutan-kerutan halus di bagian pelipis saya. Itu kondisi kulit kering. Itu rasanya nggak enak banget kalau kita punya kulit kering. Itu rasanya muka kita tuh kayak keretek kayak pakai masker putih telur gitu. Rasanya nggak enak gitu. Nah, kalau kulit kombinasi biasanya dia berminyak di zona T-nya aja, jidat, hidung, dagu. Perhatikan, kalau kalian punya kulit kombinasi, kalian pasti akan selalu berjerawat dan selalu berkomedoan di bagian zona T-nya aja. Kalau nggak di jidat, di hidung, kalau nggak di dagu. Tapi bagian pipi kalian itu aman, nggak ada jerawat sama sekali, atau muka kalian oke aja mulus, itu kulit kombinasi. Gitu. Tapi kalau kulit sensitif, dia gampang kemerahan, gampang iritasi, pakai produk A iritasi, pakai produk B iritasi, pakai produk C iritasi, dinaikkan dikit dosisnya iritasi, jadi gampang merah gitu, gampang merah. Itu sih Din.
Gampang kok, nanti lama-kelamaan juga kita paham kok dengan tipe kulit kita seperti apa. Iya, yang agak susah tuh kayaknya sensitif ya dok ya. Iya. Nah, dok, kalau kita sudah pakai skincare, masih butuh perawatan pendukung itu nggak dok, kayak facial gitu? Ya, Halo dok? Heeh, ya. heeh. Jadi sebenarnya skincare dan treatment, ya halo. Jadi Mm-mm. skincare dan treatment itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita memang membutuhkan perawatan atau membutuhkan terapi. Contohnya misalnya ada beberapa kondisi di mana komedo yang nggak bisa dikeluarkan hanya menggunakan skincare. Nah, Mm-mm. untuk tipe-tipe komedo, close komedo. Jadi close komedo itu memang harus diekstraksi. Harus diekstraksi dengan cara apa? Dengan cara proses facial, yaitu ekstraksi komedo dengan menggunakan jarum khusus atau ekstraktor untuk mengeluarkan si komedonya. Jadi ada beberapa kondisi di mana tidak bisa hanya menggunakan produk atau hanya menggunakan skincare gitu, Din. Contoh kecilnya kayak bopeng ya, bopeng Mm-mm. bekas jerawat atau scar. Nah, bopeng bekas jerawat atau scar itu nggak bisa diobatin hanya menggunakan skincare atau hanya menggunakan serum. Jadi harus dilakukan tindakan atau treatment seperti apa? Ya bisa mesoterapi, bisa PRP, atau bisa laser, begitu. Heeh. Ya, ya tergantung ya, itu balik lagi tergantung Tergantung ke jenis lagi. kulit. Iya, tapi kadang ada orang ini dok ya, dia nggak mau, kan udah cukup aja pakai skincare, nggak usah pakai perawatan lain gitu. Itu gimana dok? Ya itu balik lagi pilihan, Din. Pilihan Itu ya. balik lagi Heeh. pilihan. Kita sebagai dokter hanya sebagai jembatan, hanya sebagai perantara untuk memberikan woro-woro, untuk memberikan masukan. Ini loh masukan yang oke untuk kulit kamu. Balik lagi, istilahnya final decision ya berada di in your hand gitu lah. Istilahnya ada di tangan kamu gitu kan. Tergantung kamu. Kamu maunya seperti apa begitu. Mm-mm. Iya. Oke dokter, sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya, jadi sebenarnya urutan skincare itu gampang banget, Tribuners yang ada di luar sana. Daripada kalian bingung gitu kan, artinya bingung, dok kayaknya panjang banget nih, kayak mana nih dok, saya lupa tadi urutannya mana, sabun dulu, toner dulu gitu kan. Intinya adalah urutan skincare itu dimulai dari skincare yang bentuknya cair, Mm-mm. semi padat, menjadi padat gitu ya. Jadi apapun mau namanya, mau essence mau face mist atau mau moisturizer atau mau apa, intinya adalah urutan penggunaan skincare itu mulai dari bentukannya, mulai Mm-mm. dari yang cair, semi padat, padat atau cair, semi cair, terus semi padat menjadi padat begitu. Biar Mm-mm. nggak ribet gitu. Nggak ribet ya. Jadi kalau mau itu urutannya gitu aja ya. Iya, daripada bingung gitu. Jadi daripada bingung, aduh tadi dokter Amerika ngomong apa ya, moisturizer duluan, apa serum duluan ya. Kadang-kadang kita bingung tuh, lupa ya. Heeh. Namanya kita manusia kan gitu kan. Oh iya, berarti kan yang cair yang mana nih? Kan si serum toh yang lebih cair dibandingkan krim, berarti serum dulu yang digunakan, baru si krimnya yang digunakan begitu. Mm-mm. Iya, saya juga kadang-kadang suka bingung itu dok. Saya juga sering lupa. Dokter kan kasih saya serum ya. Saya juga sering lupa. Ini serum dulu apa krim dulu gitu. Kadang suka, kadang suka kebalik gitu loh dok. Mm-mm. Iya, Oh iya. makanya begitu gampangnya. Heeh. Iya dok. Nah dok, ada satu lagi dok yang saya lupa itu dok. eh Kan masih ada orang yang takut berobat lagi perawatan di tengah pandemi karena nggak mau Hmm. dipegang-pegang, ya kan? Takut mungkin tertular. Itu dari dokter gimana itu? Ya, jadi sebenarnya itu dokter sangat sangat memaklumi kondisi worry atau kondisi takut akibat pandemi ini. Tapi paling tidak
hampir seluruh klinik kecantikan sudah melakukan protap atau protokol kesehatan yang telah diworo-woro oleh pemerintah. Artinya kalau di klinik dokter sendiri gitu kan, semua karyawan dokter itu pasti ada screening pemeriksaan untuk COVID. Artinya kita melakukan screening pemeriksaan. Kalaupun memang ada gejala di antara karyawan atau staf itu kita langsung kelihatan dan kita langsung screening. Biasanya kita akan pulangkan dulu ke rumah gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini sih belum ada gejala apapun di staf saya atau karyawan-karyawan saya. Dan biasanya pasien juga sebelum masuk ke klinik juga kita screening gitu. Terus ruangan klinik juga kita semprot dengan disinfektan, terus semuanya terjaga lah, protokol kesehatan itu semua dilakukan gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu takut ya, Dok ya. Iya. Oke, dokter. Ya, jadi jangan takut lah gitu. Jadi jangan takut. Baik, Dokter Amelika, makasih banyak ya, Dok ya. Ya, sama-sama semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Senang bisa sharing hari ini. Iya, oke dokter. Terima kasih banyak dokter. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Amelika. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.